Aktor Brian Domani mendadak viral di media sosial. Bukan karena ia dan Mawar De Jong naik ke pelaminan, tapi baru-baru ini kakak Meghan Domani itu hadir dan jadi saksi nikah dalam pernikahan asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya. Yang membuat netizen kagum bukan hanya kesediaannya hadir di lokasi yang jauh dari kesan mewah, tapi penampilan Brian yang merakyat dan menggunakan kemeja batik juga sukses mencuri perhatian, hingga disebut mirip dengan sosok Pak RT setempat. Penampilan Brian yang jauh dari kesan glamor ini benar-benar membuatnya banjir pujian. Bahkan Brian semakin dicap sebagai aktor Green Flag lantaran selama ini ia memang dikenal sebagai pribadi yang sopan, ramah, dan rajin sholat. Geger 1 tahun menjalin kasih, Angel Karamoy dan pengusaha muda Gusti Ega putus. Berakhirnya cerita cinta dua sejoli ini diumumkan secara langsung oleh Angel di laman foto berbaginya. Dalam unggahannya itu, ia menulis lirik, "I'm letting you go. Thank you for everything." Selanjutnya, Angel menaruh harap kepada Ega dan memilih menjadi teman terbaik selamanya. Keputusan mengejutkan ini menjadi akhir perjalanan cerita cinta Angel dan Ega. Padahal keduanya selalu mengumbar romantisme liburan mewah dan mesra bak pengantin yang tengah bulan madu. Santorini, Yunani menjadi akhir kisah cinta Angel dan Ega. Cukup mengejutkan memang ketika hubungan Angel dan Ega tak berjalan mulus hingga ke jenjang yang lebih serius. Pasalnya, sejak menjalin kasih, Ega kerap memberikan barang-barang mewah kepada Angel dari mulai tas branded hingga mobil MPV EV mewah senilai 1,5 miliar rupiah. Dan kejutan ulang tahun super romantis dan mewah di California. Tapi sayangnya, pemberian barang-barang dan kejutan mewah dan dimanjakan bak ratu oleh tambatan hati yang dianggap sebagai bentuk keseriusan Ega itu justru hanya kesia-siaan. Menjalani aja semua yang harus dijalani dengan tetap semangat, optimis, dan bersyukur. Lantas, apa yang membuat Angel dan Ega putus? Bukankah keluarga Ega dan Angel sudah merestui keduanya? Atau jangan-jangan anak-anak Angel tak setuju jika ibundanya menikah dengan Ega? Apalagi Angel menyerahkan soal pendamping hidup kepada anak-anaknya. Nggak tahu, aku sih terbuka ya. Bukan terbuka untuk umum juga ya. Terbuka aja kepada siapapun jodoh yang Tuhan kirim ke aku. Ya, terbuka aja ya. Udah itu, mohon doanya aja lah. Kriteria. Bertanggung jawab ya kan, terus dewasa, itu sih yang penting. Sayang sama anak. Bukan cuma Angel, kisah cinta Ega dan Elina York yang sudah dirajut bersama selama 7 tahun juga kandas. Aksi jor-joran Ega saat menjalin kasih dengan Elina juga jadi sorotan. Bukan hanya memberikan barang-barang dan MPV mewah, Ega juga pernah memberikan pengawalan kepada Elina. Netizen lagi-lagi kepo dengan kisah percintaan penyanyi sekaligus disc jockey Natalie Holscher. Melalui unggahan video di sosial media pribadinya, Natalie terlihat duduk berhadapan saling berpandangan mesra dengan lelaki yang diduga sedang dekat dengannya saat ini. Rupanya tak butuh waktu lama untuk move on dari mantan kekasihnya Richard Trevanov yang dipacarinya 3 bulan lalu. Kini Natalie sudah kembali mesra dengan pria yang disebut-sebut bernama Aripat. Tanpa malu-malu, keduanya begitu mesra sampai-sampai Natalie sudah memanggil Aripat dengan panggilan sayang dan men-spill ingin menikah. Oh, sayang dikamerain. Coba yang cantik. Candid, ada candid kan. Zaskia Adameka dibuat kecewa berat nih. Lewat postingan di media sosialnya ia mencurahkan kejadian yang ia alami. Ya, Zaskia dan Hanung Bramantyo niatnya mengantarkan karyawannya yang bernama Faisal, yang udah jauh-jauh datang sebagai saksi, namun ternyata pengadilan militer kosong melompong. Dengan penuh kebingungan, pasalnya tak ada informasi kalau sidang batal atau ditunda. Sebenarnya kita nggak ada tujuannya memviralkan sesuatu atau apa gitu. Jadi kemarin kita purely datang berdua kebingungan. Jadi terus pas kita sampai ke sini kosongnya totally kosong. Gitu. Dan usai kekecewaan Zaskia mencuat viral, selang 1 hari yakni pada Rabu sore kemarin. Sidang kasus dugaan penganiayaan karyawan Zaskia oleh oknum TNI akhirnya kembali digelar. Kalau memang salah ya sebaiknya dihukum sesuai dengan apa yang tertuang di dalam pasal sesuai dengan kesalahannya aja. Udah gitu saja.
Sebenarnya Saskia dan Hanung agak kaget dan gak menyangka jika kasus dugaan pemukulan karyawannya sudah mulai disidangkan. Tujuan kedatangan mereka pun ingin mendapatkan keadilan. Gak cuma mencari keadilan, Saskia merasa putrinya juga masih dihantui rasa takut sampai harus dibawa ke psikologis lantaran sang putri berada di lokasi dan melihat langsung kejadian tersebut. Kasus yang kalah sama Faisal gimana ya gitu, karena kita juga udah lama nggak dengar dan nggak tahu perkembangannya gitu kan. Taunya abis kita bahas seminggu yang lalu dapat surat panggilan. Kalah baik-baik aja, kalau Faisal ya semoga juga baik-baik aja. Dan karena emang kita tidak pernah membahas itu sih, semoga orang pelaku itu kan nggak ngelakuin hal yang serupa lagi ke yang lain. Iya. Pedangdut Dewi Persik dibuat geram oleh pelaku penipuan tak bertanggung jawab yang mencatut identitasnya secara terang-terangan untuk membuat akun palsu di sosial media. Hebatnya lagi, pelaku tersebut sudah memprosesnya menjadi akun centang biru dengan modus menipu atau entah bertujuan untuk apa hingga memakai nama besar DP. Foto profilnya yang mana, Mam? Itu ini ada ini Dewi Persik. Cuman S-nya 1. Di aku kan S-nya 2, itu S-nya 1. Cuman kan bagi orang yang awam, mereka kan nggak tahu S1, S2. Jadi kemarin itu banyak orang yang terutama DP lovers. Mami DP udah centang biru, alhamdulillah ya, centang biru apa gitu kan nggak tahu. Di Facebooknya terus aku ngeliat profilnya, aku merasa bahwa itu bukan punya aku. Tak mempersoalkan namanya dipakai di semua jenis platform sosial media untuk mencari cuan, tetapi yang bikin DP tak terima dan tersinggung, sebegitu niatnya pelaku mencatut namanya untuk membuat akun palsu itu terverifikasi. Kita kan nggak tahu mereka melakukan segala sesuatunya lewat DM atau apa, kan kita nggak ngerti isinya apa. Intinya memang cari duit lewat video aku nggak apa-apa. Walau tapi jangan dicentang biruin gitu kan, jadi nggak enak karena aku punya tanggung jawab atas nama ini gitu. Jadi takut disalahgunakan itu doang. Sebagai korban, DP tak tinggal diam melihat identitasnya disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab. DP pasang badan dan langsung berkonsultasi dengan kuasa hukumnya Sandi Arifin. Benarkah tak ada itikat baik dari pelaku hingga DP berniat memenjarakannya? Aku sudah tegur berkali-kali, tapi dia masih gitu. Makanya aku kesel, akhirnya aku konsultasi sama Bang Sandi selaku lawyer aku. Bang, ini gimana ya, kok dia sudah aku tegur baik-baik, tapi dia masih tetap mengatasnamakan aku. Terus Bang Sandi bilang, Mbak Neng, kita laporin aja kalau kayak gitu. Lantas, apa saja kerugian yang dialami DP hingga dirinya terusik dan ingin bertemu dengan pelaku pembuat akun palsu yang memakai namanya? Aku pengen lihat kamu tuh kayak gimana sih wujudnya gitu. Tapi bukan berarti aku akan mempermasalahkan kamu.